Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita rekaman ini di ujung tahun 2022. Nanti malam, ya, ceritanya besok itu sudah tahun baru. Jadi edisi kita ini kali beda dengan yang lain. Kalau kita biasanya membatasi 5-6 orang, 4-5-6 orang, ini kita bikin 9 orang. Kita mau bercakap-cakap, tidak ada fokus yang khusus. Tetapi kita coba melihat apa yang terjadi selama 2022 di Medan khususnya dan di Sumut umumnya. Kenapa? Ini semacam kaleidoskop lah. Ya, apa-apa yang terjadi peristiwa penting di Sumatera Utara. Khususnya di Medan ya. Bang Ali, silakan Bang. Ngantuk dia. Udah tidur udah, bukan ngantuk, udah tidur. Pagiku lemah. Lemah. Ikut orang tua. Udah lemah. Iya, udah tua itu. Dia nggak mau dibilang tua. Padahal memang udah tua, mau bilang apa lah ya. Nggak mau dibilang tua. Ya Michi ya, kan nggak boleh bilang kita tua kan. Oh ya, Misi yang bilang dulu. Nggak boleh bilang Nggak tua. boleh bilang tua. Udah senior. Ini Senior bahaya juga Michi. Berapa? Senang istri orang. Berapa? Nggak apa-apa lah, boleh aja lah. kalau cuma senang apa nggak ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagi. Balik. Tanpa Salam terasa pagi. ya, dalam hitungan jam kita akan memindahkan kalender kita dari 2022-2023. Apa yang sudah kita lakukan 2022 kita sendiri tak sadar nih sekarang. Ya, banyak hal yang mau kita bahas tentang apa yang terjadi di Medan, baik yang dibahas oleh MPC khususnya. Medan punya cerita Ayam Isari channel. IM Ishari Channel, ya kan begitu ya. Jadi banyak hal yang kita sudah soroti. Jadi kita harus musabahah sekarang ini, membuat perhitungan-perhitungan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk kota tercinta kita Medan. Karena MPC ini kan bicaranya kan tentang Medan dan Sumatera Utara. Tentu kalau kita bicara tentang kota Medan, kita bicara tentang masyarakatnya. Masyarakatnya ini akan bagus atau kotanya akan bagus kalau pimpinannya bagus. Nah, ini kalau pimpinannya bagus, ini kan sumber daya manusianya kan begitu. Ya. Siapa sumber daya manusianya? Ini adalah leadernya. Dua leader yang sekarang ada di Sumatera Utara nih. Kota Medannya ada wali kota, kemudian ada provinsinya ada gubernur. Nah, menyoroti tentang masalah leader ini, tentu kita mintakan nanti Adinda Irna Minauli yang sudah bisa membayangkan bagaimana secara kejiwaan, psikologinya. Kemudian nanti mungkin Almeida akan menambahkannya sebagai seorang psikiatris kan. Bagaimana sih karakter-karakter pemimpin-pemimpin di kota Medan ini ataupun Sumatera Utara ini di dalam memimpin masyarakat kota Medan ini. Jadi banyak, karena belakangan beberapa hari yang lalu kita juga sudah melihat ya bahwa ada antara dua pemimpin ini, ya antara gubernur dan wakil gubernur, antara gubernur pernah dengan wali kota yang kurang begitu harmonis ya dalam meningkatkan pembangunan di Sumatera Utara dan Medan. Nah, kemudian barangkali mungkin kita bicara tentang kebudayaan. Kebudayaan itu akan disoroti oleh Bung Wala. Gedung kebudayaan sudah tidak kita dengar. Medan tidak punya ikon sama sekali. Budaya kita sudah dirancang oleh budaya-budaya asing. Ya, ini sangat berpengaruh sekali. Nanti Wala akan menjelaskan persoalan ini. Kemudian ada orang yang tukang kritik ya. 1 tahun 8 bulan wali kota Medan ini baru memimpin kota Medan. Tapi sudah ada yang mengkritik itu Bung Jaya Arjuna, khususnya tentang banjir. Ya kan begitu. Entah apa masalahnya. Padahal Pak Wali Kota masih bisa mengelak. Aku kan baru 6 bulan waktu kalian banjir itu. Kata. Sekarang coba, mana ada banjir lagi sekarang katanya. Kita lihat banyak sekarang yang drainase, perbaikan. Keinginan daripada Wali Kota untuk membangun. Itu nilai positif juga Bung Jaya. Ya. Tapi kita boleh evaluasi itu semua kan. Untuk lebih meningkatkan. Walaupun pekerjaan apa yang dilakukan di Medan ini juga tidak sempurna. Banyak keluhan-keluhan. Jalan yang macet, jalan yang apa. Kemudian ada keluhan dari Bung Nian Poloan. Sebagai seorang media yang merasakan bahwasanya sekarang ini media sudah mulai dirambah oleh teknologi digital. Ya kan begitu. Nah, marketing juga begitu. Ekonomi Sumatera Utara juga mengalami kemerosotan. Berlindunglah kita dengan masalah COVID.
akhirnya akan menimbulkan satu apa yang positif adalah pemasaran secara online. Hanya yang tak bisa dilakukan secara online adalah pangkas. Tukang pangkas pada saat itu 2 tahun hanya mengasah pisaunya sama ketamnya. Ya, akhirnya penduduk Medan dan Sumatera Utara sebagian besar sudah rambutnya gondrong. Contohnya Bung Nian, janggut sudah tak terpotong lagi. Kan begitu ya. Ya, tapi pada hari ini saya sudah boleh potong rambut karena memasuki periode 2023, online rambut sudah tidak dibatasi lagi, sudah boleh orang ke tukang gunting rambut. Nah, kemudian kita pernah membahas geopark yang tidak berhasil. Ya, kita boleh katakan gagal. Apa yang dikatakan oleh Bung Ari, ya geopark yang dianggap gagal. Kita pernah memanggil seorang narasumber tentang karena bagaimana seorang gubernur Sumatera Utara kurang begitu perhatiannya dibuktikan oleh apa yang disampaikan oleh Duta Besar RI Maroko, ya kan, yang pernah menyatakan bahwasanya dia ingin membawa para pengusaha-pengusaha di Maroko untuk bisa menyaksikan di Sumatera Utara ini. Tapi apa yang terjadi? Ya, malahan mereka itu tidak dianggap kedatangannya di Sumatera Utara. Kemudian yang menarik lagi, wali kota TikTok, kata Bung Hari, ya tentang masalah bagaimana seorang wali kota hanya dengan berpedoman kepada masalah TikTok, ya kemudian dia menyatakan bahwasanya semua masyarakat Kota Medan yang punya kartu keluarga atau KTP Medan itu dapat berobat gratis. Dan kita bahas pada hari ini, dan yang terakhir yang paling viral, budaya yang harus ditekankan oleh Bung Wara ini tentang Medan Club yang dijual soul, kata oleh Bung Hari tadi itu kan. Nah, ini budaya apa nih sekarang, bahwasanya begitu banyak cagar-cagar budaya yang bisa diperjualbelikan, bukan dipertahankan heritage tersebut. Begitu sekilas tadi yang saya coba buka. Barangkali ini saya mau tanya dulu dengan Bu Irna Minaul ini. Adinda Irna, kalau saya bahas tadi tentang masalah bagaimanapun seseorang pemimpin di Kota Medan ini kan harus lebih banyak memahami psikologi masyarakatnya. Anda melihat bagaimana pimpinan sekarang yang ada di sini, Irna? Terima kasih Bang Haris. Kalau kita lihat, mungkin masyarakat Medan ini kan sangat heterogen ya kan Bang ya. Jadi kalau misalnya yang saya perhatikan ada protes-protes dari kelompok Melayu misalnya ketika pemimpin mengganti gitu ya tempat-tempat atau patung tertentu atau apa ya cagar budaya tertentu yang punya nilai estetika Melayu. Nah itu kelihatannya yang mungkin akan selalu dihadapi oleh para pemimpin bagaimana untuk memuaskan para warganya ya karena masing-masing merasa menjadi pemilik dari Kota Medan ini. Dan yang mungkin kita lihat kekhasan dari masyarakat Medan seperti yang Ketua Limpul misalnya ya. Jadi pada dasarnya semua orang itu ingin menjadi ketua, ingin dihargai. Dan kalau kita lihat dari budaya masyarakat Tapanuli misalnya dengan konsep Dalihan Natolunya misalnya, itu kan pada dasarnya setiap orang tuh tidak ada yang punya kasta tertentu ya, berbeda dengan misalnya di Jawa, selalu kalau dia bangsawan terus dia bangsawan misalnya kan. Tapi kalau di misalnya dalam budaya Tapanuli, Batak misalnya kan mereka bergantian gitu ya ketika misalnya menjadi pula-pula. Iya. Anak buru ya kan. Iya betul kan, berarti berganti peran gitu ya Pak ya. Iya, rotasi. Jadi artinya pada dasarnya mereka selalu memiliki self esteem yang tinggi ya Pak ya, kalau kata dalam bahasa psikologinya ya, harga diri yang tinggi karena mereka tidak pernah merasakan menjadi bawahan secara langsung gitu ya, atau orang yang berada di level rendah gitu ya. Jadi mereka selalu pernah merasa menjadi ketua gitu ya. Karakternya jadi artinya ketika seseorang menjadi ketua pun dia harus mengketuakan orang lain gitu, mengketuakan masyarakatnya gitu. Itu yang kelihatannya karakteristik khas dari masyarakat Kota Medan ini. Tapi apakah itu sehat atau tidak sehat? Kalau gini, di Medan itu kalau berkumpul 10 orang, itu 15 orang ketua itu.
Iya. Pantang tak ketua semua di Medan itu kan. Adjustment yang sehat itu kan Bang, kalau kita bisa mempunyai peran sebagai leader, tapi juga kita bisa sebagai follower gitu kan Bang. Jadi ada saat-saatnya di mana kita berperan sebagai ketua, tapi ada saat-saatnya ya udahlah saya dalam konteks ini saya pengikut gitu ya. Nah ini kadang yang susah orang untuk beradaptasinya gitu, karena dia selalu merasa bahwa dia selalu leader, ketua, komandan. Saya mau menarik apa yang dikatakan oleh Irna tadi kan tentang masalah bagaimana seseorang mempunyai karakter masyarakat Sumatera Utara ini kan. Nah, yang mengeksekusi sehat atau tidak sehatnya kita tanya sama Michi. Karena dia adalah yang bagian psikiaternya kan begitu ya. Makanya Michi coba. Seperti yang dikatakan Bu Irna, sewajarnya manusia punya resultan yang seimbang antara leadership dan follower tadi. Karena siapapun dia pasti harus merasakan posisi sebagai memimpin dan dipimpin. Nah, dia menjadi tidak sehat kalau dia hanya ingin memimpin aja atau hanya mau dipimpin saja. Jadi kadang-kadang sekarang dia ketua, tapi lama-lama kan jadi ketuaan gitu ya, nggak bisa terus-menerus dia jadi ketua. Yang di saat dia tidak bisa menjadi ketua, jadi anak buah biasa, dia tidak siap, mulailah terasa sakit-sakit badannya. Bahkan bisa sampai yang ekstrim, nggak ada lagi yang menghormati, ya dia membuat bagaimana dan dia tetap merasa dirinya itu sesuatu orang yang dihormati ya. Jadi dia merasa ketua, yang ekstrimnya lagi timbullah delusi dan sebagainya. Atau sebaliknya, kalau dia selama ini memang hanya nurut saja, ternyata disuruh memimpin, dia nggak pede, nggak percaya diri untuk memimpin. Padahal di taraf yang paling rendah tentu saja kita harus bisa memimpin diri kita sendiri sebelum memimpin orang lain. Terus memimpin keluarga, memimpin orang lain. Nah, pada saat pimpinan kita tidak bisa menempatkan diri dengan baik, nantinya, bukan sekarang ini lagi jadi pemimpin. Nah, itu yang ditakutkan. Bagaimana? Dan sebaiknya memang tentu saja kita mulai segala sesuatu dari bawah. Jadi pernah merasakan step by step. Nggak langsung ujuk-ujuk jadi bos. Kan kelihatan mana yang matangnya karbitan, mana yang telah dipersiapkan langkah demi langkah. Dan dia pernah merasakan apa posisi bawah. Jadi kalau misalnya kita bekerja di suatu kantor, mungkin mulai dari office boy dulu, nggak harus cleaning service, naik. Itu tentu saja lebih terasa ya. Dia bisa paham bagaimana nanti anak buahnya. Apakah ini akan menjadi suatu budaya ya? Karena kan kalau tahu tadi apa yang disampaikan oleh Irna, bahwasanya ya begitulah kita punya karakter di Medan ini. Semua merasakan diri kita itu adalah ketua kan begitu. Ya, Ketua Koyak Limpul ya. Bangga sekali kita kalau dipanggil, apa kabar Pak Ketua? Siap Pak Ketua. Mulai tukang parkir, ya itu kan iya ya. Ya. Charles, saya kira budaya ketua ini bukan asli dari budaya etnik yang ada di Sumatera Utara ataupun di Medan. Jadi saya pikir budaya ketua di dalam kalangan masyarakat etnik tidak ada. Tetapi budaya ketua ini muncul setelah maraknya organisasi OKP di Medan dan Sumatera Utara, sehingga ya semua jadi ketua, sehingga kita pun sulit. Seperti misalnya di lingkungan universitas, ketika kita juga dipimpin oleh seorang ketua kan. Nah, budaya ketua yang dipergunakan ormas-ormas inilah yang tertular sekarang di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita welcome dengan kondisi itu kan Bung Wala. Iya, kita memang welcome. Tetapi ya kalau itu dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, itu no problem. Tetapi kan sekarang ini kan, kalau budaya di birokrasi itu semua merasa ketua, ya susah dia melayani kepentingan publik kan. Inilah yang harus kita bedakan. Ada namanya Ketua Limpul. Jujur aja, saya itu baru 2-3 kali dengar. Ternyata di Medan sangat populer dengan istilah. Bisa nggak juga banyak mungkin teman-teman di rantau itu yang nggak paham apa itu yang dimaksud dengan, apa tadi Miki malah bilang Ketua Koyak Limpul. Bisa nggak dijelaskan deskripsinya atau definisinya apa sih itu? Gitu. Mulai dari ngomong-ngomong aja ya. Jadi kalau kita dipilih ketua, dia kemudian merasa dirinya wajiblah mentraktir dan karena ada panggilan seperti itu keluarlah 50.000. 50 juta loh. Tergantung itu yang mana. Oh gitu. Nah, Bung Wara, jadi kalau kita bicara tentang budaya, kan sekarang budaya kita yang asli tadi itu termasuklah karena apa terjadinya ketua itu, karena dibuat kan begitu, diciptakan, di-create
oleh Iya. organisasi-organisasi ini. Ya. Creation itu apakah datangnya dari luar? Karena kita ketahui budaya kita ini kan sudah diinfiltran. Thank you.